Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para santri jamaah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, monggo kita lanjutaken ngaos kita tentang hadis yang ke-13 yang membahas tentang roh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibu jelaskan sebagai hadis, jika roh orang mukmin keluar, maka ia diterima dua orang malaikat, lalu membawanya naik ke langit. Lalu para penghuni langit berkata, roh yang harum datang dari bumi. Ini ketika Israel nyambut nyawa, tidak ada dua malaikat yang siap untuk menerima roh yang dikeluarkan dari tubuh manusia, orang yang beriman. Lalu dua malaikat ini membawanya naik ke langit, dan para penghuni langit podo berkata, podo ngomong, ada roh sing harum datang dari bumi. Jadi semacam apa ya? Semacam orang-orang yang yakin ada roh yang harum datang dari bumi. Lajeng para malaikat menika ada menyambutnya sambil mendoakan bersolawat kepada roh ini. Semoga Allah bersolawat kepadamu, semoga Allah memberi rahmat kepadamu, dan kepada jasad yang dulu engkau makmurkan. Jadi para malaikat yang di langit ini pada mendoakan supaya Allah memberikan rahmat kepada rohnya orang-orang yang beriman ini, dan juga kepada jasad yang ditinggalkan di bumi, yang dulu ketika masih hidup digunakan untuk beribadah. Kemudian ia dibawa naik ke hadapan Allah Tuhannya. Tentunya kalau kita menilik hadis yang lain juga, roh itu dibalut dengan kain kafan dari surga, ya. Maka dia berfirman, kembalikan ia ke akhir dua ajalnya. Maka dia berfirman, Allah berfirman, kembalikan ia ke akhir dua ajal. Jadi itulah kondisi ketika roh orang mukmin keluar lepas dari tubuhnya sampai dibawa ke hadapan Allah. Di sini terkandung 6 pelajaran. Satu, roh itu diterima dua malaikat. Yang kedua, dua malaikat membawanya naik ke langit.
Ya, ketika perkataan para malaikat, roh yang harum datang dari bumi. Yang keempat, para malaikat bersolawat kepadanya. Yang kelima, roh itu berbau harum. Yang keenam, roh itu dibawa naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada keterangan yang lain, kemudian Allah memberikan tempat yang mulia di Eliyin, di surganya, dan diberi kebebasan untuk kesana kemari dan turun ke bumi. Dalil yang ke-14 yang masih berkaitan dengan roh. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang mukmin itu ditemui para malaikat jika dia orang soleh, maka para malaikat berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik, yang sebelumnya berada di jasad yang baik. Jadi para malaikat menemui orang yang beriman ini menjelang ajalnya. Kemudian para malaikat ini mengatakan, keluarlah wahai jiwa yang baik, yang sebelumnya berada di jasad yang baik. Makanya ada yang mengatakan dohirnya orang itu mencerminkan batinnya. Orang itu kalau sikap pribadi dan amaliyahnya baik, itu akan keluar energi inner beauty, ya, yang cerminan daripada roh yang baik. Roh itu kan sebenarnya energi juga. Ini kata roh gak bisa bergerak, gak ada kehidupan dalam tubuh kita. Memancarkan inner beauty, keindahan yang muncul dari dalam, sehingga jasadnya itu menjadi baik, menjadi menyenangkan. Menurut ada orang itu secara dohir mungkin tidak termasuk kriteria laki-laki atau wanita yang ganteng, tapi menyenangkan. Bahkan orang-orang mengatakan baik sekali orangnya, ya, gak ayu, gak sampai ayu, gak ganteng, tapi aktif, menyenangkan. Dilihat, disawang, dipandang, itu menyenangkan, ya. Ada orang itu ganteng, cantik, ya, tapi dipandang, disawang, tidak menyenangkan, bahkan memuakkan. Itu juga ada. Okay. Ada lagi orang itu ganteng, ayu, dipandang, ya nyeneng. Okay. Yang terakhir ini orang mana elek, gak ayu, gak ganteng, dipandang, jengkel dong, gak nyeneng dong. Masya Allah, ini akhiran ini.
Jadi kita naudzubillah dari semoga kita ini termasuk orang yang dipanteng dengan persoalan gandeng ayu terus kawan lahir kan maksudnya. Sehingga ayo kita memperbaiki diri kita, akhlak kita seperti yang disampaikan Gus Agam materi akhlakul bani. Maka menjadi menyenangkan. Persoalan secara dohir fisik gak sampai mancung, apa mancung dengan jeruk, ya. Aku menyenangkan yang penting, ya. Apalagi yang mancungnya maju, ya. Nah, ini kita ini kalau habis sholat kita nyuwun Gusti Allah muga-muga kita niku dibagusi kali Gusti Allah. Nggih, diri kita dibagusi kali Gusti Allah. Allahumma ja'alna wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa talaqina wa talaqina wa qalibina wa qalibina min ahli khair wal ilmi wat tuqa min ahli Quran min akhlakul karimah, ya, min ahli sholat, min ahli qiyamul lail, min ahli tirakat, mana min ahli la ilaha illallah, min ahli dzikir, min ahli mahabbatika wa ma'rifatika, min auliyaika, wis lengkap. Supados kita yang saya mempunyai Gusti Allah, insya Allah bisa kali makhluk yang lain akan juga menyenangkan. Sekadut makhluk dari katut, nek Gusti nyawang saya, insya Allah makhluk dari katut. Tapi kalau kita itu berupaya cek menungso sing kelem burung karuan Gusti Allah nganggep sah. Kalau kita beramal niki golek ridhoi Gusti Allah, Allah nganggep saya insyaallah penduduk langit bumi akan menjadikan dia harum tadi. Ya. Jadi itu. Maka malaikat itu yang ada di sekelilingnya berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik yang sebelumnya berada di jasad yang baik. Keluar dalam keadaan terpuji. Terimalah kabar gembira berupa ketenangan dan kenikmatan serta Allah yang tidak akan murka. Allah akan menerima dengan gembira. Ya. Hal itu senantiasa dikatakan kepadanya, terus dikatakan kepada roh itu, hingga roh itu keluar, sampai roh itu keluar. Sebab roh itu kalau keluar dari jasad itu ya berat dia itu meninggalkan tempat ini ya, karena wis kadung kerasan namanya jero tubuh kita wis kerasan ya, pondok sampai wis kadung kerasan nang pondok mulih kok abot ya. Jadi seperti itu apa wis kadung kerasan nang omah bali nang pondok abot. Jadi seperti itu. Makanya malaikat yang ada di sekeliling itu terus mengatakan, wahai roh fulan bin fulan, ya, keluarlah kamu dari tubuh, ya, dalam keadaan terpuji. Kamu sudah
diberi kabar gembira berupa ketenangan, hidup penuh dengan kenikmatan, lebih nikmat daripada di dunia ini. Ini supaya dia itu rela meninggalkan jasadnya. Ya, jadi seperti itu. Allah pun siap menunggumu yang Maha Rahman, penuh dengan kasih sayang. Ya, sampai kemudian rohnya ini keluar dari tubuhnya, terus dikasih omongan begitu. Nah, gitu. Hal ini sengaja dikatakan kepadanya hingga roh itu keluar, lalu dibawa naik hingga tiba di langit. Langit diminta untuk dibukakannya baginya. Lalu ada yang bertanya, siapa itu? Langit dibuka. Orang tidak siapa? Dijawab, fulan bin fulan. Dikatakan selamat datang kepada jiwa yang baik. Selamat datang kepada jiwa yang baik, yang sebelumnya berada di dalam badan yang baik pula. Masuklah dalam keadaan terpuji dan terimalah kabar gembira berupa ketenangan dan kenikmatan serta Allah Rabbmu yang tidak murka kepadamu. Hal itu senantiasa dikatakan kepadanya hingga ia tiba di langit yang di sana Allah telah menunggunya. Jika orang buruk, maka dikatakan kepadanya, kembalilah wahai jiwa yang buruk, yang sebelumnya berada di badan yang buruk pula. Keluarlah dalam keadaan hina. Nek roh buruk ngomongnya gak enak. Ayo keluar roh yang buruk, yang berada dalam badan yang padat masih buruk. Keluar kamu dengan hina. Tambah omongannya gak enak, tambah kejet-kejet. Mau kare lorong kabeh. Maka insya Allah orang itu tersiksa ketika di sakaratul maut itu karena ya sudah dikasih kabar buruk. Nggak dikasih kabar buruk, ayo meninggalkan tempatnya itu kadang-kadang enggan, ada kerasan, nggak mau, tersiksa lagi. Ya, kali dipukul-pukulin. Di keterangan yang lalu, kembali wahai jiwa yang buruk, sebelumnya berada di badan yang buruk pula. Keluarlah, dalam keadaan hina. Dan terimalah kabar berupa air yang mendidih dan nanah serta hukuman lainnya yang berpasang-pasangan di dalam neraka. Hal itu senantiasa dikatakan kepadanya hingga ia keluar dan tiba di hadapan Allah Ta'ala. Terus dia ngomong, awas rasa kemarin ke dalam cemplung orang balik banyu sing panas ya, digodok sampai nanah terus gak tambah sumpah kira-kira gak gerisinan peti tambah kecet-kecet ya. Makanya orang itu kalau orang gak beriman nek mati jasadnya digawa namanya kuburan itu dia kusum besok dibuka dulu ya. Kalau sekarang ini upload jasad
Jadi waktu soleh-soleh ini sok pelaku dulu. Gustur setan itu cepat sudah. Kiai setan itu cepat. Allah alam bisa. Coba. Hal itu senantiasa dikatakan kepadanya hingga ia keluar dan tiba di hadapan Allah Ta'ala. Ditanyakan siapa itu, dijawab fulan bin fulan. Dikatakan tidak ada ucapan selamat datang. Terus kalau yang ucapan selamat datang kau no. Kepada jiwa yang buruk tidak ada ucapan selamat datang. Selamat datang jiwa yang buruk. Yang sebelumnya berada di badan yang buruk pula, keluarlah dalam keadaan hina, karena pintu-pintu langit tidak dibukakan bagimu, tertutup pintu-pintu langit untuk dirimu. Jadi neraka pun siap untuk menerimanya. Lalu ia dikirim ke bumi, kemudian kembali ke kubur, ya, dilemparkan ke bumi, kembali ke kubur, disiksa dengan kubur. Ini merupakan hadis sahih yang terdapat kandungan 10 hal. Roh itu sebelumnya berada di badan yang baik dan ada yang berada di badan yang buruk. Berarti di sini ada keadaan dan ada pula tempat. Jadi roh itu berada pada badan dan tempat. Kalau bertempat itu kan sifatnya makhluk. Kalau Allah mukhalafatul hawa, Allah tidak bertempat. Yang kedua, sabda beliau keluarlah dalam keadaan terpuji. Yang ketiga, sabda beliau terimalah kabar gembira, ketenangan dan kenikmatan. Ini merupakan kabar gembira yang disampaikan kepadanya setelah roh itu keluar. Yang keempat, hal itu sengaja dikatakan kepadanya hingga ia tiba di langit. Yang kelima, langit diminta untuk dibukakan baginya. Yang keenam, perkataan masuklah dalam keadaan terpuji. Yang ketujuh, hingga ia tiba di langit yang di sana ada Allah Azza wa Jalla. Yang kedelapan, perkataan yang disampaikan kepada jiwa yang buruk kembali dalam keadaan hina. Yang kesembilan, langit-langit pintu tidak dibukakan bagi jiwa yang buruk. Yang kesepuluh, sabda beliau, lalu ia dikirim, dilempar ke bumi dan kembali ke kubur, akhirnya ke TNI. Ambune badek pasir, ya. Tapi orang-orang yang soleh-soleh, maunya harum, tidak ngebeni. Ya, tapi ngebeni sebenarnya amalnya sendiri. Amalnya yang buruk menjadi tervisualisasi, ya. Auranya itu aura yang kecil, ya. Tapi kalau orang soleh, auranya muncul aura yang menyenangkan, tidak menakutkan. Contoh, makam wali-wali auranya ya tidak menakutkan, malah diboleh, untuk kudung boleh, cinta, sudah mulia. Jadi auranya aura yang menyenangkan. Itu menyenangkan.
Auranya itu aura yang menyetakan. Di pojok gunung itu di bicara. Tapi kalau auranya aura yang medeni, walaupun dekat tuh dijauhi. Ya, iya, dekat dijauhi. Ya Allah, moga-moga Allah mengharumkan jiwa raga kita dunia akhirat. Ya, semoga Allah mengharumkan. Ya, kalau jiwa raga kita harum, insya Allah banyak orang yang mendatang. Semakin harum, semakin banyak yang datang. Semakin harum, semakin banyak. Pakai bunga itu kan, ya, harum ya banyak ya. Apa? Kumbang-kumbang ya menghampiri datang. Ya. Makanya zaman dikatakan atas banyak kembang kayak harum. Ya. Betul mau dihampiri, tambah dihampiri akeh, mulai-mulai bertemu kabeh. Tapi ono wali masyhur. Wali itu wali masyhur, ada wali masyhur. Nek wali masyhur itu banyak yang mendatang. Tapi kalau wali masyhur itu nggak ada yang tahu. Yang mendatangi Allah dan malaikat-malaikat. Makhluk banyak kan. Wali masyhur. Mereka sampai aku kok kami datangnya aku dia itu zaman wali masyhur. Jadi seperti itu. Dan nggak usah protes Rasulullah. Serido banget. Tidak ada wali masyhur, alhamdulillah. Wali masyhur gitu, alhamdulillah. Wali mas catur, alhamdulillah. Jadi begitu. Ya, cuman kita ini oleh Nabi SAW supaya kita itu disuruh minta kepada Allah supaya kita hidup itu menjadi orang yang bermanfaat dan semakin bermanfaat. Ya, jadi orang itu semakin manfaatnya besar, ya semakin menjadi masyhur, kan begitu. Ya. Tergantung orang itu. Ya. Tapi ya kalau Allah sudah mengendaki dia master ya tetap bermanfaat. Tapi manfaatnya itu tidak tampak oleh banyak manusia. Ya, hidupnya itu digunakan untuk ibadah. Ndongakno wong-wong sing gak ada didongakno. Ndongakno masyarakat, ndongakno negara bangsa. Sehingga negara bangsa masyarakatnya menjadi bagus. Makanya dia tidak nampak. Ya, dia harus menolong, ya sudah. Dia pergi seperti Superman itu. Ya. Terus menolong pergi, wis gak kepingin dirui sopo. Ya. Jadi seperti itu. Dua peran sendiri-sendiri. Ya, seperti Nabi Khidir. Itu siapa sih perlu? Ditutup oleh Allah pasti. Ya. Walaupun dia mungkin bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk orang banyak, tapi setelah itu pergi dan tidak tahu kemana. Sehingga ya orang nggak ngerti juga kalau misalkan nggak ngerti, karena emang dirahasiakan oleh Allah. Ya, C kalau wali-wali yang masyhur bisa ada yang seperti itu. Kalau Nabi SAW ini yang masyhur, ya, Nabi yang masyhur didatangi dan oleh bangsa seluruh dunia. Ya, kalau Nabi Khidir itu dirahasiakan. Nah, kalau kita cekap
Jadi keterangan ilmu manfaat dan berkah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.